Shalom para pecinta firman Tuhan, jumpa kembali di dalam program Rumus hari ini. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 dan 39. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Hukum Musa memang mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hal itu sesuai dengan yang tertulis dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah bunyi hukum Musa. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapatkan kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Perhatikan kalimat menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Nah, seringkali orang membaca ayat ini dan berpikir, aduh kejam sekali ya Alkitabnya orang Kristen. Masa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, jangan salah, saya sudah katakan berkali-kali, hati-hati di dalam membaca bagian ini, pelajari latar belakangnya, dan pahami situasi pada waktu itu. Ayat ini bukan dimaksudkan untuk dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari antar personel, antar orang perorangan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, ada kalimat ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Jadi hukum ini ada pada waktu itu bukan untuk dimaksudkan bahwa Allah kita adalah Allah yang kejam. Tetapi hukum ini diadakan untuk membatasi orang-orang dari penyalahgunaan atau kebiasaan-kebiasaan yang ingin memanfaatkan situasi dan kejadian. Misalnya, ada kecenderungan bagi kita untuk selalu mengambil manfaat, bukan, dari setiap kejadian. Nah, ayat-ayat ini ada diberikan oleh Tuhan kepada Musa, tujuannya supaya orang tidak mencari keuntungan. Sehingga dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena ada potensi penyalahgunaan sehingga orang menuntut bukan mata ganti mata, tetapi mata ganti dua mata atau tiga mata. Atau gigi ganti dua gigi atau tiga gigi atau empat gigi. Itu sebabnya dibatasi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Itulah maksud yang sesungguhnya. Nah, bagaimana di dalam penggunaan sehari-hari? Pada praktek sehari-hari, ayat-ayat ini seringkali disalahgunakan oleh orang-orang pada masa itu, khususnya para tokoh-tokoh agama pada zaman Yesus Kristus, sehingga ayat itu digunakan untuk dan dipelintir untuk kepentingan pribadi-pribadi. Nah, lalu kemudian Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ayat ini sering disalahpahami. Salah paham berpikir bahwa yang Yesus maksudkan adalah tindakan jahat tidak boleh dilawan.
Bukan itu maksudnya. Yesus sendiri di dalam hidupnya menunjukkan bahwa kejahatan harus dilawan. Misalnya seperti ketika dia membalikkan keadaan di bait suci pada waktu itu. Kejahatan harus dilawan. Nah, juga orang seringkali membaca bagian ini dan salah mengerti bahwa yang Yesus maksudkan adalah tidak ada tempat untuk hukuman atau pembalasan dalam masyarakat. Keliru. Di sini Yesus berbicara tentang hubungan pribadi dan bukan tentang fungsi pemerintah yang tepat di dalam menahan kejahatan. Seperti dikatakan surat Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat 4. Saya harus memberikan pipi ketika saya secara pribadi dihina. Tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menahan orang dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan, khususnya kejahatan-kejahatan fisik. Itu yang dimaksudkan. Nah, seringkali orang salah mengerti ayat ini. Jikalau siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tidak sedikit, bahkan juga orang Kristen yang membuat ayat ini sebagai lelucon. Padahal kalau kita melihat ajaran Yesus ini adalah ajaran yang sangat luhur, ajaran yang sangat mulia, ajaran yang tidak pernah diajarkan dimanapun juga, oleh tokoh apapun juga, oleh tokoh agama manapun juga. Dan sampai di bagian ini, bahkan kadang-kadang kita pun protes. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Bagaimana mungkin? Karena kita tidak rela. Nah, kita harus memahami bagian ini secara menyeluruh, dalam arti bahwa kita harus memahami bagian ini di dalam konteks budaya pada waktu itu. Dan kalau kita melihat tulisan-tulisan Yahudi kuno mengkonfirmasi dengan mengatakan bahwa memukul seseorang dengan punggung tangan kepada pipinya berarti adalah suatu penghinaan yang sangat parah. Jadi Yesus tidak bermaksud jika seorang memukul sisi kanan kepala kita dengan tongkat kasti atau memukul dengan tangan kita, lalu kita membiarkan mereka memukul sisi kiri juga. Lalu kita berkata nih sekalian nih pipi yang kiri. Bukan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah ketika seorang menghina karena menampar pipi kanan, itu adalah suatu ungkapan untuk menunjukkan satu penghinaan. Jadi kalau ada seorang menghina, maka istilah yang dipakai adalah dia menampar pipi kanan saya. Berikanlah pipi kiri juga artinya adalah kita harus menghadapi dengan cara yang berbeda dari cara dunia. Dari cara orang-orang yang tidak mengenal Allah merespon keadaan seperti itu. Jadi maksudnya adalah bahwa kita harus dengan sabar menanggung penghinaan dan pelanggaran seperti itu dan tidak melawan orang yang menghina kita dengan serta-merta. Sebaliknya kita diajar untuk mempercayai Tuhan yang punya hak atas penghakiman, punya hak atas penghukuman kepada umat manusia. Kita diajar Tuhan untuk mempercayai Tuhan yang membela kita karena penghakiman, karena penghukuman adalah haknya Tuhan. Yesus mengajar kita untuk tidak sedikit pun membalas, membenci orang yang menghina kita. Karena Yesus sendiri pun juga sudah pernah mengalami hal yang sama. Di dalam menghadapi hinaan yang harus dia pikul, dia tidak membalas dengan penghinaan. Yesus pernah dihina, Yesus pernah menghadapi tuduhan sebagai anak haram. Yesus pernah dituduh, dihujat sebagai orang yang menghujat Allah, sebagai orang gila dan sebagainya. Dan Yesus tidak membalas. Bahkan pada waktu Yesus disalibkan sekalipun, Yesus justru berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka lakukan. Sangat luhur dan mulia pengajaran Yesus ini. Adakah di antara kita yang hari-hari ini sedang menghadapi hinaan seperti itu? Sebagai orang Kristen mungkin Anda dan saya menghadapi banyak olok-olok dari dunia sekitar. Nama Yesus diolok, bahkan dijadikan alat mainan, bahkan olokan-olokan terhadap kekristenan itu sangat masif di media massa, di media sosial, di YouTube. Ada terlalu banyak hujatan kepada kekristenan. Kita tidak diminta untuk membalas. Karena ajaran yang luhur dan mulia dari Yesus Kristus berkata, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Jangan membalas, tapi justru balaslah dengan kasih dan pengampunan. Ampuni dan doakan mereka. Kalau hari-hari ini Anda sedang menghadapi hinaan dari saudara, hinaan dari anggota keluarga, hinaan dari relasi, teman kerja, hinaan dari kenalan, hinaan dari tetangga. Sekali lagi bukan karena kesalahan kita, tapi hinaan-hinaan yang harus kita pikul. Yesus mengajarkan tidak perlu membalas, melainkan kita harus mengasihi dan mengampuni, sama seperti Yesus yang telah mengampuni. Dalam kehidupan saya sendiri, saya tidak luput dari yang namanya hinaan, bahkan kenyang dengan hinaan. Pada waktu saya kecil, kami tinggal di satu kota kecil di Indonesia pada waktu itu, dan saya sering menemani mama saya. Suatu kali kami sedang belanja sesuatu di toko, dan mama saya ditanya, Marmar, karena mama saya namanya Mari, ditanya, Marmar, Ye tinggal di mana sekarang? Ye itu kamu, bahasa Belanda ya, zaman dulu masih seperti itu. Ye tinggal di mana, Mar? Oh, Eka tinggal di anu gitu. Lalu ibu itu berkata, aduh, kok kayak emprit ya. Emprit tahu ya, emprit adalah burung. Kok kayak emprit ya, mencelok sana, mencelok sini. Artinya hinggap di sana, hinggap di sini. Karena memang kami berasal dari keluarga yang biasa-biasa, dan kami pindah dari rumah kontrakan yang satu ke rumah kontrakan yang lainnya. Dan hinaan seperti itu sudah biasa kami dengar. Ampuni, doakan. Dan faktanya memang Tuhan membawa kami bukan seperti emprit, tapi emprit besar. Tuhan membawa saya dari Indonesia terbang. Ya, bukan dengan emprit, tapi dengan emprit besar. Dengan kekuatan sayapnya hingga sampai hari ini Tuhan izinkan melayani di Amerika Serikat. Semua karena Tuhan. Hari ini ada di antara kita yang mungkin dihina. Ada yang diolok-olok. Jangan membalas. Ampuni, doakan, kasih. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami datang padamu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengizinkan hinaan olokan, bukan karena kesalahan kami, hinaan olokan yang harus kami tanggung. Bukankah Yesus sendiri juga mengalaminya? Dan ajarkan kami melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, dengan tidak membalas hinaan, dengan tidak membalas olokan itu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah yang sanggup membela kami. Karena kami percaya pembalasan, penghukuman, penghakiman adalah haknya Tuhan sendiri. Tolong kami untuk tidak menyalahgunakan ayat ini. Tolong kami untuk bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Karena inilah ajaran yang luhur, ajaran yang mulia dari Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.